tidak baik-baik saja. Kami dari Indonesia Fashion Week berusaha keras untuk tetap tampil, eksis, sehingga industri fashion itu tetap bergema. Dan Indonesia Fashion Week dengan tema BTN Indonesia Fashion Week 2025 Rona Kultura Jakarta. Jadi dua sponsor besar kami, BTN dan DKI, Dinas Pemprov Pariwisata DKI, itu yang membuat kami bisa menyelenggarakan ini dengan lebih kecil dari tahun lalu, tapi alhamdulillah cukup banyak yang terlibat. Berapa desainer yang terlibat? Yang terlibat sekitar 200 desainer. Tapi kalau kurasi desainer ini gimana? Kita terus berkurasi. Kamera Tentu belum ngadep ke depan merah. tentu belum semua desain hasil desain belum sepenuhnya sempurna, tapi dari daerah memang mereka harus dikasih panggung agar setiap tahun mereka lebih baik lagi. Kami menyediakan stage buat mereka setiap tahun di Indonesia Fashion Week agar itu bisa memotivasi mereka bahwa desain yang baik yang kami pilih bisa tampil di kancah nasional dan internasional. Kalau opening tadi wastranya ada apa aja? Tadi semua dari Lampung, tentu ada lapis Lampung, dari Sumatera ada songket, kemudian dari Toba ada ulos, dari Jawa ada batik, dari Bali ada dari NTT, Lombok itu semua, kemudian juga dari Sulawesi, dari Makassar, Kalimantan, itu mereka desainer Indonesia, APPMI, artinya anggota APPMI di daerah, mereka harus berkolaborasi dengan Pemda setempat, dengan Dekranasda setempat, dan dengan para artisan yang ada di situ, sehingga fashion yang mereka olah bisa juga, atau fashion di Indonesia, di Jakarta, bisa menjadikan mereka memiliki nilai tambah dunia. Di fashion di Jakarta juga bisa menjadikan roda ekonomi di daerah. Itu tujuan kami, bahwa Indonesia Fashion Week adalah ajang untuk memamerkan produk unggulannya mereka, memamerkan, membranding, memasarkan, dan kemudian on stage gitu. Dan itu adalah kesempatan tentunya ditunggu-tunggu bagi para desainer muda agar mereka tampil di depan para duta besar, para menteri, tamu-tamu kehormatan lainnya di Indonesia. Seberapa besar potensi wastra kita untuk bersaing di dunia internasional? Gini, fast fashion hari ini dibanjiri oleh barang-barang impor. Ya. Mereka murah, mereka bagus, dan ada di mana-mana sekarang, baik itu yang legal maupun yang tidak legal. Ya. Nah, teman-teman saya dari anggota APGAI mulai sangat khawatir tentang itu. Tapi kemudian saya menginfluence mereka. Mungkin ini sudah waktunya kita menjadikan heritage kita sebagai niche product, menjadi inspirasi bagi produk-produk, karena yang fast fashion di bawah dengan harga murah, ya, murah, bagus, dan ada di mana-mana, itu susah dibendungnya. Oke, kita naik aja ke tingkat yang lebih atas, di kelas menengah ke atas, untuk menjadikan wastra kita sebagai dasar, ya, dari materi inspirasi untuk fashion di Indonesia. Jadi pasti kita nggak bisa mau harga lebih mahal juga boleh, sah-sah saja. Kita tidak bersaing dengan fast fashion itu, tetapi kita tetap mempertahankan pasar kelas menengah ke atas yang khususnya dengan identitas wastra Indonesia. Bu, heritage Indonesia memang punya potensi besar buat dijadikan. Pasti. Tentu sekarang dalam keadaan ekonomi yang sulit, banyak orang tidak memiliki daya beli yang benar, yang bagus, ya mereka beli fast fashion, nggak bisa disalahkan. Mereka ada 25.000, kita ngeliatnya aja, aduh, kita bikin baju aja sudah berapa kan? Nah, satu-satunya jalan ke fashion dengan
basic ya kultur kita. Hasil dari budaya nenek moyang kita harus kita pakai sebagai materi yang paling mahal ya, yang bisa menggantikan pasar kita yang hilang yang diambil oleh fast fashion dari luar negeri. Tadi kan wastranya dari berbagai daerah ya Bu, benang merah sama rona kultura Jakartanya gimana? Ya, kan di Jakarta itu kan terdiri dari bangsa Melayu yang datang dari Sumatera, Papua, Makassar, kan ada kampung Makassar, ada kampung Melayu, ya kan? Ada juga bangsa Eropa, ada juga bangsa India, ada juga bangsa Arab, ada bangsa Cina, semuanya numpuk. Multicultural, ya kan, rona kultura, gitu. Macam-macam warna. Dan menurut saya yang menjadi sah, apakah itu batik Betawi, apakah itu, karena semua hidup di Jakarta, semua hidup di megapolitan Jakarta ini, yang kita hidup berdampingan udah 500 tahun akan. Bu, sekaligus ini melestarikan heritage kita buat diimplementasikan ke fashion yang bisa dipakai dalam bentuk kontemporer, yang bisa dipakai sehari-hari gitu kali ya Bu? Contoh, iya kan? Misalnya dipakai juga. Nah, tekniknya dari para desainer harus kita tingkatkan, kualitasnya, desain, tekniknya harus kita tingkatkan agar kelihatan nggak asal motong, ya kan? Nggak asal motong tangan, keras sembarangan karena laku ini. Enggak, karena kita ingin meraih pasar kelas menengah ke atas, tentu teknik menjahit, teknik pola harus kita tingkatkan. Makanya APPM ini sudah melaunching pola standard size, yang polanya udah kita siapkan dari 2 tahun yang lalu. Nah, sehingga para desainer muda yang belum sekolahnya, kan kalau di daerah mungkin beda tekniknya, silahkan pakai teknik yang kita udah siapkan untuk mereka-mereka di daerah. Kalau pasar menengah ke atas berarti kayak gimana sih dengan impor itu? Atau mereka? Ya itu dia, karena yang fast fashion itu udah dikuasai oleh impor produk ya dari luar negeri, baik yang legal maupun yang tidak legal. Kan yang produk Indonesia itu hanya 30%, sisanya 70% itu dari luar. Kita susah berkompetisi dengan mereka yang daya kerjanya tinggi, disiplinnya tinggi, plus mereka udah pakai robot, itu udah tambah murah kan. Nah, kita dengan keadaan ekonomi kita yang seperti ini, anak sekolah kita makin turun, ya kan, satu-satunya jalan yang bisa kita pertahankan adalah yaitu fashion dengan berbasis etnis yang harus kita permodern. Kita mentransformasikan heritage menjadi fashion product yang bisa memiliki nilai tambah. Bu, heritage Indonesia itu seperti apa sih kalau dalam satu kalimat? Heritage Indonesia adalah kaya raya berbagai wastra, berbagai ragam perhiasan, berbagai ragam etnis yang masing-masing daerah di archipelago ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Lihat tadi, kan kita cuma bilang pakai mocha, keluar macam-macam. Nah itu artinya kita kaya. Kalau luar negeri, Christian Dior, wah tahun ini kita pakai Bali, tahun lain kita pakai Afrika. Kan harus ambil dari negara lain. Kalau kita kan dari kekayaan heritage kita sendiri, ya kan?